Good question. I wish that we had a letter from the high priest writing to the synagogue in Damascus saying, hey, we've got this rogue, this guy that's gone bad, and he's become a Christian, so watch out for him. But we don't have that. Kalau saja kita mendapatkan surat dari imam besar mungkin yang menuliskan kepada orang-orang di Damsyik mengatakan, sekarang kita ada seorang pengkhianat dan kita harus berhati-hati terhadap dia, tapi sayangnya tidak ada. That would certainly make our evidence for Paul converting even stronger. Ya, dan itu akan membuat argumentasi kita mengenai pertobatan Paulus lebih kuat lagi. But I don't know of any scholars today, even skeptical scholars, who would claim that Paul was always a Christian. Tetapi sampai sekarang pun saya tidak melihat ada para ahli bahkan yang skeptis yang kemudian mau mengatakan bahwa Paulus dari mula sudah menjadi orang Kristen. You have Paul in at least 3 of his undisputed letters given eyewitness testimony that he used to be a persecutor of the church and now he's a Christian. Karena Paulus sendiri menuliskan di dalam surat-surat yang tidak diragukan lagi dituliskan Paulus, dan 3 kali dia mengatakan dulu dia adalah penganiaya gereja dan kemudian dia bertobat. On several occasions in those same letters, he mentions Jesus appearing to him. Dan di dalam surat-surat tersebut, di dalam posisi yang lain dia juga mengatakan bahwa Yesus menampakkan diri kepada dia. We have the story of those appearances in the book of Acts. Kita mempunyai kisah tentang penampakan itu juga di Kisah Rasul. Now, some may say, but that's just still the Bible, that's just one book. Ya, ada orang mengatakan tapi itu kan juga tetap Alkitab, jadi tetap saja satu kitab. But these were, Paul wrote letters, Luke wrote Acts. These are different books. The New Testament they didn't collect all these different books and letters and put them together until several hundred years later. Ya, tetapi kita melihat Paulus yang menuliskan surat-surat, sedangkan Kisah Rasul ditulis Lukas. Dan ingat, pada zaman kuno mereka itu tidak menempatkan semua surat dan kitab itu jadi satu. Itu baru terjadi ratusan tahun kemudian. And then we do have that oral tradition preserved in Galatians 1 that says, he who persecuted the church now proclaims the faith he once sought to destroy. Ya, dan juga kita mempunyai catatan di dalam Galatia 1 yang mengatakan dia yang tadi menganiaya gereja sekarang memproklamirkan pesan yang tadinya dia ingin hancurkan. So we do have 3 multiple independent sources. Jadi kita bisa mengatakan bahwa kita mempunyai 3 sumber independen yang multiple. And that's more than satisfactory for most historians. Dan itu sudah lebih daripada memuaskan bagi kebanyakan para ahli. Again, I don't know of a single historian who would say Paul did not convert to Christianity. They all think that he converted because he thought the risen Jesus appeared to him. Ya, jadi tidak diragukan, para skeptis menerima bahwa Paulus tadinya adalah penganiaya gereja, dan mereka percaya bahwa Paulus berpikir Yesus menampakkan diri kepada dia. Baik, semoga Yogi dan yang satu pemahaman dapat menerima penjelasan Dr. Likona. Yang kedua, jika Alkitab adalah firman Allah, telah menyatakan fakta-fakta kebangkitan, apakah fakta-fakta tersebut tidak cukup untuk membuktikan kebangkitan Yesus? Walaupun tidak didukung oleh data dan fakta arkeologi maupun sejarah. If our Bible is the word of God, then the Bible says that Jesus has been risen. Isn't it enough facts for us to believe, even though it is not supported by archaeology, for example? Yes, I'd say most Christians do believe based on the testimony that we have in the Bible. Ya, sebenarnya kita kebanyakan orang Kristen percaya berdasarkan informasi dan yang dinyatakan di dalam Alkitab. That doesn't mean we're right, it doesn't mean we're wrong. Tetapi itu tidak bisa membuktikan kalau kita benar atau kita salah. What I'm saying in this 2-day seminar here, academic seminar, is it's more than just belief. There is actually very, very good historical evidence, enough to establish that he died and rose from the dead. Yang mau saya lakukan di dalam seminar 2 hari ini adalah mau menyatakan kebangkitan Yesus bukan hanya soal iman, tetapi bahwa ada kesaksian sejarah yang baik yang benar-benar bisa membuktikan bahwa Yesus bangkit dari kematian. And that should encourage every one of us in here as Dan itu Christians. seharusnya menguatkan setiap kita orang Kristen. It's usually the case that we believe whatever religion we're brought up in. Ya, sering sekali kita itu percaya kepada agama di mana kita dibesarkan.
But they all can't be true. Tetapi tidak semua agama itu dapat merupakan kebenaran. I'm not here to put down any other religion. Saya di sini tidak untuk merendahkan agama yang lain. What I am here to say is, as Christians, we have excellent historical evidence to show that Jesus rose from the dead. Tetapi saya mau mengatakan bahwa sebagai Kristen kita mempunyai kesaksian sejarah yang sangat kuat untuk membuktikan bahwa Yesus bangkit dari kematian. Amin. Berikan aplaus dulu saudara. Alkitab adalah firman Allah, sangat cukup, namun sangat penting juga kalau kita bisa membuktikan secara sejarah fakta-fakta tersebut. Ada satu lagi, berbicara mengenai fakta-fakta kebangkitan Tuhan Yesus dari sorotan tradisi lisan. Apakah tradisi lisan itu dapat kita jadikan pijakan keyakinan? Padahal menurut hemat kami, tradisi lisan dapat berubah-ubah. Bagaimana pendapat Anda? If the facts about the resurrection of Jesus was received by the oral tradition, can we trust oral tradition? That is a good question. I think that now a lot of work has been done on oral tradition in scholarship within the last 50 years. Dan itu adalah pertanyaan yang baik. Sekarang kita melihat bahwa banyak sekali penyelidikan yang telah dilakukan oleh para ahli mengenai tradisi lisan di dalam 50 tahun terakhir. There are two competing paradigms in which scholars think oral tradition may have been passed along in antiquity. Ya, dan ada dua paradigma yang bersaing untuk menunjukkan bagaimana tradisi oral itu disampaikan kepada generasi berikutnya. The first was proposed in the 1960s by the Scandinavian scholar Birger Gerhardsson. Yang pertama adalah oleh Birger Gerhardsson, seorang ahli Skandinavia. Yeah. Skandinavia. How did he? Birger Gerhardsson. No. What did he say? Gerhardsson said, went to the rabbis and showed how they carefully memorized volumes of tradition, word for word, in volumes that would just be unthinkable for us today. Ya, dan orang ini pergi ke seorang rabi dan rabi itu mengatakan bahwa mereka itu menghafalkan secara verbatim volume demi volume catatan yang perlu mereka hafalkan. Of course, that view has some challenges. Dan itu tidak pernah mungkin kita bisa pikirkan seperti itu, dan tentu saja ada tantangan-tantangan. It's how the rabbis did it in the 2nd century, and it's not necessarily how Jewish scholars did it in the 1st century. Itu adalah apa yang dilakukan oleh para rabi pada abad yang kedua, dan belum tentu itu yang dilakukan oleh para ahli Yahudi pada abad pertama. Moreover, we see how the Gospels do tell the same story differently in not a word-for-word manner. So we see that they don't do it the same way the rabbis of the 2nd century did it. Yang kita lihat adalah para penulis Injil menuliskan kisah yang sama tetapi tidak persis sama dalam kata per kata, sehingga mereka tidak melakukannya seperti para rabi tersebut. The other major view is one that was proposed back in the 1970s by a scholar named Kenneth Bailey. Sedangkan Kenneth Bailey tahun 1970 menyarankan ini. Bailey has spent, I think, 2 or 3 decades living in the Middle East, in the modern Middle East, in cultures where oral tradition still exists. Ya, Bailey telah hidup di dalam 2 atau 3 dekade di tengah-tengah budaya Timur Tengah di mana tradisi oral itu masih hidup. He has observed that there are different techniques that they use in passing along oral tradition and to ensure that it's preserved accurately. Dan dia melihat bahwa ada beberapa cara bagi mereka untuk memberikan tradisi lisan itu kepada generasi berikut untuk memastikan bahwa tradisi lisan itu tetap diberikan dengan tepat. There is some flexibility in the way people retell the stories, but there is always a core of the story that cannot be altered. Ya, jadi memang ada fleksibilitas bagaimana seseorang menyampaikan, tetapi ada intinya yang harus disampaikan yang tidak boleh diubah. And there are specific people within the group
a specific person in the group who is given the role and authority to preserve the story accurately. Dan ada seseorang di dalam kelompok itu yang diberikan otoritas dan tugas untuk kemudian memelihara tradisi lisan itu dengan tepat. So the major takeaway point is that oral tradition was they had ways of carefully preserving the oral Jadi tradition. poinnya adalah bahwa di dalam tradisi lisan mereka memiliki cara untuk kemudian memelihara tradisi lisan itu dengan sangat baik. I wish I had more time to discuss it because it's a lot of fun, but I could actually show Paul on this and how he was very, very careful to preserve oral tradition. Kalau saja saya mempunyai waktu untuk mengisahkan lebih banyak lagi karena itu sangat menarik dan juga bagaimana Paulus juga memelihara tradisi lisan tersebut dengan sangat baik. Baik, ini satu pertanyaan menanggapi mungkin tadi opini dari Dr. Likona. Apa tanggapan Bapak tentang tubuh kemuliaan? Apakah ada bukti sejarah yang menjelaskan hal ini? Apakah sama dengan kebangkitan orang percaya? What do you think about glorious body? Is there any historical evidence for this? And is it the same as the resurrection of believers? I do think that the glorious body that Jesus had is the same sort of body that believers will have Saya later on. percaya bahwa tubuh mulia yang dimiliki Yesus adalah sejenis dengan tubuh kebangkitan yang nanti kita orang percaya akan miliki. At least this was the teaching of the Apostle Paul. Setidaknya ini adalah ajaran daripada Rasul Paulus. In Philippians chapter 3, verse 21, Paul says, we eagerly wait for our Lord Jesus, who will transform our humble body to be conformed to his glorious one. Ya, di dalam Filipi 3 ayat 21, Paulus mengatakan bahwa kita dengan bersemangat menantikan hari di mana tubuh kita yang hina ini akan ditransformasikan masuk kepada tubuh kemuliaan nantinya. So Paul thinks that our body is going to be just like Jesus' Jadi resurrection Paulus body. melihat bahwa tubuh kita itu akan menjadi seperti tubuh Yesus yang dibangkitkan. Now, in terms of the other part of that question, what proof would I have for that? I mean, I can't give any proof that our resurrection body is going to be like Jesus's. There's no way a historian could do that. Ya, dan kalau mengenai apakah ada bukti, ya saya tidak bisa membuktikan bahwa nanti tubuh kebangkitan kita akan seperti apa. Tidak ada seorang sejarawan yang dapat membuktikan. Baik, ada penanya juga, mau langsung mungkin Dr. Yongki Karman. Silakan Pak Yongki, ahli perjanjian lama dari STT Jakarta. Silakan, mungkin bisa disampaikan mic kepada beliau. Ya, silakan Pak Yongki. There is a question. Terima kasih pada pagi hari ini Anda sudah menyampaikan dengan baik Thank you. You untuk have present very good kematian Yesus, for the death of Christ. khususnya diambil dari lawan-lawan agama Kristen. Especially taken from the enemies of Christian faith. Tapi saya menyayangkan Bapak tidak memakai argumen dari lawan-lawan Kristen, khususnya teks-teks yang mencatat tentang kebangkitan Yesus, tapi yang berasal dari lawan-lawan Kristen. But too bad you did not mention about the arguments that given by the enemies of Christian about their opinion about the resurrection of Christ. Modern or ancient enemies? Modern, ya maksudnya Ancient. Oh, ancient. Ya. Ancient Jadi kan enemies. Bapak tadi pakai Tacitus, lalu lawan-lawan yang lain. Kalau teks-teks seperti itu ada, selesailah sudah persoalan meragukan kebangkitan Yesus secara fisik. If we have the text like that, then we can be certain about the resurrection of Jesus. Kemarin Bapak menyinggung bahwa Josephus menyinggung tentang kebangkitan Yesus secara fisik. Yesterday you mentioned Josephus mentioned about the resurrection of Jesus. Tapi Anda meragukan keaslian dari teks itu. But you yourself doubt about the original of that text. Saya tidak mendapat penjelasan apakah Bapak meragukan itu karena Josephus seorang Yahudi.
And I do not understand. You didn't say, why did you doubt about the originality of Josephus writing about the resurrection? Is it because he is a Jew? Sebab kalau itu alasannya, justru Yahudi arus utama yang dalam hal ini diwakili oleh kaum Farisi sangat percaya mengenai kebangkitan. Because that's the reason. But then we know the Pharisee, the mainland of the Jewish people, they do believe in resurrection. Yeah. Okay. I know you're asking a couple of different questions here. I want to make sure I can keep them all in my head. Did you have any final thing that you want to ask? Jadi poin Bapak waktu menjelaskan kebangkitan Kristus pada pagi hari ini yang diambil dari teks-teks Perjanjian Baru dan juga dari orang Kristen, apakah itu tidak menjadi suatu circular reasoning? So when you give your argument based on scriptures and also text dan dari kesaksian orang-orang Kristen, and also the witness from the Christian people, wouldn't become a circular reasoning? Well, no, it wouldn't be circular reasoning because I'm using historical method in order to establish these things, such as multiple independent sources, early sources, embarrassing sources, even some unsympathetic sources. Jadi tidak bisa dikatakan argumentasi yang melingkar karena saya memakai pendekatan historis sejarah ya, sehingga kita melihat misalnya ada sumber-sumber independen yang multiple, kisah-kisah yang memalukan dan seterusnya. We wouldn't question whether the Holocaust actually occurred if the only historians writing on it were Jews. Ya, kita juga tidak akan mempertanyakan apakah Holocaust benar-benar terjadi walaupun yang menuliskannya hanya orang-orang Yahudi. Now, remember, I've been very careful here. I haven't yet argued that Jesus rose from the dead. All that we've gotten from our source material is Jesus died, and the disciples and Paul had experiences that they interpreted as appearances to the risen Jesus. Ingat bahwa saya belum mengatakan bahwa Yesus telah bangkit dari kematian. Fakta-fakta fondasi yang kita sampaikan adalah bahwa Yesus benar-benar mati di salib, dan kemudian para murid dan Paulus menafsirkan bahwa Yesus menampakkan diri kepada mereka. Even skeptical, atheist, agnostic, and Jewish historians acknowledge these facts. Dan bahkan orang-orang skeptis, ateis maupun agnostik ataupun orang Yahudi menyetujui bahwa ini adalah fakta-fakta yang bisa dipercayai. If we're going to avoid using Paul because he was a Christian, we get rid of eyewitness testimony, and we would have to do that in every case then. That would mean that historians could never use eyewitness testimony. Dan kalau kita harus menyingkirkan argumentasi Paulus, berarti kita menyingkirkan saksi mata, dan berarti kita harus melakukan di dalam semua kasus, dan berarti sejarawan tidak boleh memakai saksi mata. In terms of Josephus, the reason most scholars question the text that we have today is because the early church father Origen in the 3rd century said Josephus was not a Christian. Dan mengenai Josephus, kenapa kebanyakan para ahli menolak mengenai Josephus mengatakan tentang kebangkitan? Karena Origen pada abad ketiga mengatakan bahwa Josephus bukan orang Kristen. If he wasn't a Christian, then it's hard to believe that he would say something like he was certainly the Messiah, and he did many. He was a man, if indeed one would even call him a man. Dan kalau dia bukan seorang Kristen, kayaknya akan meragukan bahwa dia akan mengatakan Yesus adalah Mesias, bahkan mengatakan Yesus adalah seorang manusia, kalau kita bisa menyebut dia adalah manusia. This suggests that somewhere along the line a Christian doctored up the text. Ini berarti bahwa sejalan dengan waktu ada seorang Kristen yang kemudian menambahkan atau mengubah teks tersebut. You're also right. I haven't, as of yet, talked about any ancient alternative explanations to the resurrection. Dan saudara betul bahwa saya belum memberikan mengenai pemikiran alternatif yang ada di dunia kuno. Almost all of them had to do with saying the disciples stole the body or the gardener reburied the body. Ya, hampir kebanyakan mereka mengatakan bahwa adalah para murid yang mencuri tubuh tersebut atau tukang kebun menguburkan kembali tubuh tersebut. What's interesting is all those explanations are attempts to try to account for an empty tomb. Tetapi menarik bahwa penjelasan-penjelasan itu semuanya mencoba menjawab kenapa kubur itu kosong.
Nobody denied the empty tomb. They only tried to give different reasons for why it was empty. Jadi tidak ada orang yang menyangkal bahwa kubur itu kosong. Mereka hanya mencoba memberikan penjelasan yang berbeda mengapa kubur itu kosong. Now, I think there is excellent historical evidence for the empty tomb. Berarti ada bukti sejarah yang kuat mengenai kubur kosong. But only about 2/3 of modern scholars will grant it as a fact, and that's why I haven't used it. Ya, tetapi hanya 2/3 yang daripada para ahli yang menyatakan itu bisa dinyatakan sebagai fakta, dan karena itu saya belum memakainya. I'm convinced it was empty, but again, I'm not using it because I want to put checks on my own bias. Ya, tetapi saya tentu saja percaya bahwa kubur itu kosong, tetapi saya tidak memakainya karena saya mau mengontrol bias saya. Baik, berikan aplaus saudara untuk Dr. Likona. Makin seru ya. Cuma kita harus break dulu tampaknya ini.